Kita lihat, selain Tuhannya Islam menyuruh menggantung, membundir, surat An-Nisa ayat 66. Tolong teman-teman dicatat. Ya. Kalian jadi Islam itu dibikin, maaf ya, dibikin botol. Saya juga dulu gitu. Tapi saya nggak mau botol, saya cari tahu. Nah ini, dibacakan Mbak Intan. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunbunlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Coba gitu. Hah? Bayangin, ini Tuhan yang benar kalian bilang. Hah? Saya sudah baca ini makanya saya tinggalkan. Ini sesat, ini Tuhan sesat. Masa menyuruh umatnya untuk bundir? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Tuhanku begitu ya. Ayo, kalian selama jadi Islam pernah baca nggak itu? Pernah dikasih tahu nggak sama ustadznya ayat-ayat itu? Hah? Makanya saya nggak mungkin ngikutin yang sesat. Tema saya itu semua ada dalilnya. Ya, Rifa, kalian pinter di dalam keislaman kalian, nggak mungkin. Bagaimana kalian bisa tahu tentang Quran dan perkataan Allahmu? Nggak akan dikasih tahu. Ya? Bagaimana kalian bisa percaya bahwa sesembahan kalian itu sesembahan yang benar, sementara kalian nggak tahu isi yang sesungguhnya? Kalau sesembahanmu sesembahan benar, kok menyarankan umatnya gandir dan bundir? Sesat nggak itu? Sesat. Ajarannya ajaran setan. Karena setan itu menyarankan seperti itu. Makanya saya bilang, ya, yakinkan saya untuk saya bisa kembali mengikuti si penyesat ini kalau dia benar nggak sesat. Ayatnya saya tunjukkan kok gimana saya mesti kembali. Ayat itu harus dihapus semuanya. Mungkin saya akan pikirkan permasalahan bisa nggak dihapus ayat-ayat itu. Tema saya ini buat mereka, maaf ya teman-teman Islam, pasti kaget, pasti yakin kaget, ya. Nah, kenapa kaget? Karena nggak pernah tahu isi Qurannya. Kan saya bilang, setiap saya bikin tema dari dulu sampai sekarang, tema itu punya dasar, ya. Makanya teman-teman Islam kalau mau tahu bener ada apa enggak silakan naik, ya. Nggak pernah ditunjukkan sama ustadzmu. Kalau sama saya tunjukkan, ya, supaya nanti yang memfitnah saya bilang menghujat akan terpatahkan sendiri, ya. Bagaimana saya bisa bertahan mengikuti sesembahan yang sesat? Nggak mungkin, karena saya membaca. Dulu saya nggak pernah baca, jadi saya nggak tahu, ikutin aja. Tapi begitu saya baca, ternyata sesembahannya sendiri yang mengakui bahwa dia sesat. Nah permasalahannya umat Islam nggak pernah tahu sih, karena nggak mau cari tahu. Harusnya cari tahu supaya tahu isi Qurannya itu apa sih? Apa sih perkataan Allah SWT itu loh. Tidak mungkin komal-komal Islam mengakui itu. Dan bisa jadi guruda-gurudanya juga nggak tahu ayat-ayat itu. Ya. Tuhan yang benar itu tidak pernah mengakui bahwa dia sesat. Kalau dia mengakui dia sesat, ya, berarti ajarannya pasti ajaran sesat, yaitu ajaran setan. Gitu loh. Nah karena saya sudah baca bahwa sesembahannya itu mengaku dirinya sesat, dan saya baca ajaran-ajarannya kok sama betul bahwa ajarannya ajaran jahat. Ajaran jahat pasti ajaran sesat. Nah ini orang Islam nggak pernah tahu. Pokoknya tauhid, udah itu tok. Pokoknya tauhid, bisa baca
bacaan sholat sudah, wes tauhid sama bacaan sholat sudah pasti masuk surga. Lah Mbak Intan itu loh yang fasih bahasanya fasih, kurang fasih apa itu? Ya, kalau ajaran ini benar, ya, Abi Saifuddin, ya, dia itu ngajar bagian apa? Kalian cari tahu sendiri Islam. Sejak Sampai dia meninggalkan ajaran itu, meninggalkan anak-anaknya yang masih di sana. Bayangin, itu loh. Ya, kalau ajaran ini ajaran bener, nggak mungkin ditinggalin. Ya, nggak mungkin ditinggalin. Permasalahannya sekali lagi umat Islam yang ngaku-ngaku Islam nggak tahu isi ajarannya yang tertulis terjemahannya, makanya masih Islam. Ya, kalau sudah baca dikasih tahu, otaknya itu dimainkan, berfungsi. Oh, selama saya jadi Islam itu nggak pernah tahu bahwa sesembahanku itu ngaku sesat. Nah, begitu dikasih tahu dan membaca sendiri, difungsikan gitu loh, otaknya difungsikan. Saya harus berbuat apa ini setelah saya tahu, kan gitu. Nah, kalau sudah dikasih tahu masih tetap, ya berarti memang otaknya nggak berfungsi. Nah kan saya kan dulu kan juga begitu, nggak tahu, jadi anteng-anteng baik, ikut jalan baik, ya kan? Nah begitu saya tahu dan membaca, otak saya berfungsi, saya fungsikan. Nah kalau sudah saya baca dan tidak diterima di nalar saya baca lagi yang lainnya kok benar. Sesembahan saya di dalam suratnya itu mengaku dia itu sesat. Saya baca ajaran-ajarannya, terjemahnya semua sesat. Karena apa? Ajarannya jahat. Saya bandingkan sama Oten. Duh, kok ini kok malah kebalikannya ya? Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Yang dilarang, yang jahat-jahat dilarang. Kok malah ajaran sesat ini boleh melakukan kejahatan? Sekali lagi, yang ngaku-ngaku Islam nggak pernah tahu isi Qur'annya. Makanya maklum ya teman-teman, masih Islam. Ya, makanya masih Islam. Bagaimana kalian bisa bilang Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang benar, sementara kalian gak pernah tahu isinya, bahwa Tuhanmu mengaku dia sesat. Coba Pak Ustadz naik, salah apa tidak saya ngomong? Gak berani Ustadz naik, ya, karena akan ketahuan bahwa dia sendiri sebagai Ustadz gak pernah ngajarin kalau yang disembah itu sampai 5 kali nunggang-nungging itu sesat. Makanya saya butuh ya teman-teman Islam itu nanti begitu dikasih tahu dalilnya, cepat kamu buka sendiri, kamu baca lagi, dan kamu harus jujur. Kenapa selama jadi Islam saya tidak pernah ditunjukkan ayat-ayat ini oleh ustadz dan ustazah? Itu dalil yang saya berikan, itu kalian tunjukkan. Pak Ustadz, kenapa di surah sekian ayat sekian bahwa Allah mengaku sesat? Kenapa saya sebagai Islam tidak pernah disiarkan seperti itu? Tanyakan. Gak bisa disembunyikan sosial media sekarang ini, ya. Nah kamu lihat ekspresinya ustadzmu setelah kamu bawa data dari saya. Kamu lihat dia jujur nggak akan menjawab? Apa dia mau jadi ahli tafsir ditambah-tambahin nanti? Ya, bagaimana saya bisa mengikuti sesembahan yang sesat sementara saya baca dia mengaku dia sesat? Sesat tuh dia bilang, kami adalah orang-orang sesat.
dan dia juga menyesatkan orang-orang yang dia kehendaki. Bayangin, ya, Tuhan macam apa yang membalas kejelekan kepada umatnya. Sekali lagi, ya, dia menyesatkan umatnya. Bayangin, kalau iblis, setan, ya emang kerjaannya jahat, wajar. Sekali lagi, iblis, setan, jin itu kalau menyesatkan itu wajar, karena setan, jin, dan kawan-kawan gak mungkin mengajarkan kebaikan, pasti kejahatan dan kesesatan. Tetapi umat Islam sekali lagi gak pernah tahu bahwa beberapa ayat di dalamnya Allah sendiri bilang dia menyesatkan umatnya yang dia kehendaki. Bayangin teman-teman, Tuhan yang benar itu gak mungkin menyesatkan. Tuhan yang benar itu justru meluruskan orang-orang yang sesat. Sepakat gak teman-teman? Sepakat, Ya? sepakat. Sekali lagi, Tuhan yang benar itu meluruskan, memperbaiki orang-orang yang sesat. Itu Tuhan yang benar. Ya, apa aja kesesatan? Contoh, dia berbuat jahat, ya, dia pembunuh, dia perzina, ya, itu sesat. Kalau yang Tuhan yang benar itu meluruskan ke jalan yang benar dari kesesatan. Ya, contoh di dalam Alkitab, seorang pesundal, ya, waktu dia mau dihakimi oleh imam-imam besar, Tuhan Yesus bilang sama orang gerombolan imam-imam besar itu, ya, siapa yang tidak mempunyai salah atau suci, silakan melempari pesundal ini. Nggak jadi ngelempar imam-imam itu, karena imam-imam itu sendiri berdosa. Ya, setelah imam-imam itu pergi, apa kata Tuhan Yesus kepada pesundal itu? Ya, dia bilang apa Tuhan Yesus? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu Tuhan yang benar. Sekali lagi, Tuhan yang benar itu orang sesat, apapun kesesatannya, contoh pesundal, ya, itu harus diluruskan, harus diberi pertobatan. Itu Tuhan yang benar. Makanya saya menemukan Tuhan yang benar di dalam Alkitab. Yesus memberi kesempatan untuk pesundal itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Berarti pesundal itu harus melepaskan kebiasaannya, perlakuannya, kesesatannya, yaitu sebagai pesundal. Betul? Sepakat? Yes. Itu kata Yesus. Nah, abad ke-7 punya Tuhan. Satu, dia mengakui dia sesat. Kedua, kalau dia Tuhan yang benar, harusnya dia memberi kesempatan kepada orang sesat, orang kafir. Ini malah apa? Malah dia mengirim iblis untuk menyesatkan orang kafir. Bayangin itu. Di mana dalilnya? Nih, ya teman-teman Islam dicatat, karena kalian nggak pernah ditunjukkan Ustadz. Surah Maryam ayat 83. Tolong dibacakan Mbak Intan. Maryam 83. Ini ajaran setan, dianya sesat, ajarannya setan, biar umatnya tahu. Nah, Ustadznya nggak pernah kasih tahu, gimana umatnya tahu? Silakan Mbak Intan. Alam taro anna arsalna sayatina alal kafirina ta'usuhum azza. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh.
babi. Kami mengutus mengirim setan-setan kepada orang kafir agar dia berbuat maksiat. Bayangin teman-teman, ini katanya Tuhan yang maha bijaksana, maha baik. Bayangin ya, sesembahannya yang katanya Tuhan yang benar, orang yang sesat, orang yang kafir, bukannya dibalikkan menjadi benar, malah diutus setan, malah diutus menjadi sesat. Ini umat Islam nggak tahu ayat-ayat ini. Waktu saya tahu, saya berpikir, kok katanya saya didoktrin dari dulu sama Pak Ustadz, Allah itu maha baik, Allah itu maha bijaksana. Itu ternyata doktrin Ustadz bohong. Sementara yang tertulis Allah itu nggak bijaksana, Allah itu nggak pernah baik. Orang sesat, orang kafir harusnya dituntun supaya dia mengenal Tuhan yang benar. Itu kan kalau Tuhan yang benar begitu. Sepakat ya teman-teman? Sekali lagi, kalau Allah yang benar, Tuhannya benar, orang kafir itu dikenalkan Tuhan yang benar supaya orang kafir itu percaya Tuhan. Kan begitu ya? Ini enggak. Di dalam surah Maryam 83 itu jelas Allah mengirim setan supaya orang kafir itu berbuat maksiat. Bayangin ini Allah apa ini? Ya. Apakah masih pantas setelah saya baca ayat itu saya ngikutin si Allah model kayak begini? No. Karena saya juga selama jadi umat kambing, saya nggak pernah dikasih tahu ayat itu. Ya. Bagaimana doktrin itu bisa sempurna di otak saya, sementara doktrin itu sendiri dipatahkan oleh dalil itu sendiri. Doktrin dari Ustadz dipatahkan oleh dalil Quran. Ya. Bandingkan sama Yesus jauh. Kalau Yesus waktu pesundal itu mau dihakimi oleh imam-imam dibilang, Yesus bicara sama imam-imam, siapa yang nggak pernah berbuat dosa atau suci silakan melempari pesundal ini. Tidak ada yang berani melempar karena mereka yakin mereka juga berbuat dosa, punya dosa. Apa kata Tuhan Yesus kepada pesundal itu yang sesat? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu Tuhan yang benar. Waktu saya baca itu juga saya kaget. Ini baru Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu orang sesat itu diingatkan, orang yang sesat itu diberi kesempatan untuk bertobat. Itu Tuhan yang benar. Ya, itu Tuhan yang benar. Orang berdosa, orang kafir, orang sesat itu diberi kesempatan untuk bertobat. Bukan kayak di Quran. Orang kafir malah dikirim setan untuk berbuat maksiat. Bayangin. Bagaimana orang kafir di dalam Al-Quran itu bisa mengenal Tuhan yang benar, sementara katanya Allah yang benar itu harusnya membimbing orang kafir, malah menyesatkan, mengirim setan supaya berbuat maksiat. Gak pernah dengar kan? Gak pernah bacakan ayat itu selama jadi Islam? Gak pernah. Karena kalian sendiri Islamnya KTP, gak mau cari kebenaran, pokoknya pasang kuping yang disampaikan Ustadz padahal itu bohong diikutin. Ya, makanya saya bilang saya itu sudah tidak mungkin salah mengikuti Tuhan di dalam Alkitab atau Bible. Ya, surat 8 Maryam 83 itu sebenarnya itu sudah nyata untuk mematahkan bahwa doktrin Allah yang benar itu benar-benar benar ternyata sesat. Kalau Allah itu di doktrin saya dulu bahwa Allah itu maha pengasih, maha bijaksana, maha penyayang. Seharusnya dengan bijaksana ada orang yang tidak mengenal Tuhan harus dikenalkan Tuhan yang benar supaya dia bertuhan, bukan menjadi kafir lagi. Sepakat nggak teman-teman? Sepakat. Ya? Itu kalau Tuhan yang benar.
Ini cuma didoktrin umat Islam sama ustadznya, Allah maha benar, Tuhan yang benar, maha begini, maha begono. Tetapi yang tertulis Allahnya malah penyesat. Ini kata Quran, bukan kata saya. Makanya teman-teman silakan naik, patahkan dalil-dalil yang saya tunjukkan. Tunjukkan bahwa Allah kalian itu bukan sesat. Nggak pernah kan? Nggak pernah tahu bahwa Qurannya menuliskan seperti itu. Apalagi ustadznya nggak mungkin nunjukin ayat-ayat itu. Ya, jadi ya, jadi teman-teman yang ngaku-ngaku Islam, saya nggak pernah kalian nyuruh masuk Kristen. Masuk Kristen itu nggak gampang. Ya, cari tahu ya isi di dalam imanmu itu yang tertulis dengan cara apa? Membaca sendiri terjemahannya supaya kamu tahu, asal jujur bahwa doktrin yang selama ini kalian dengarkan dari ustadz itu betul ya, atau memang itu ya ustadznya mengada-ada untuk menyampaikan ceramah itu. Makanya saya kalau ditanyain, kita membahas tentang Tuhan, sudah beda Tuhannya ya. Kalau Tuhan di dalam kekristenan itu nggak sesat, ajarannya nggak sesat, Tuhannya nggak sesat. Kalau Tuhannya Islam itu sesat. Ayatnya sudah dibacakan tadi, dia sendiri ngaku sesat. Tolong dibacakan bahwa sesembahan umat Islam itu sesat, Mbak Intan, minta tolong. Surat Asy-Syafat ayat 32. Ini kalian catat nih teman-teman Islam. Catat, tunjukkan Pak Ustadzmu. Pak Ustadz selama saya jadi Islam kok nggak pernah dikasih tahu bahwa kita menyembah Tuhan yang sesat. Di Asy-Syafat ayat 32. Tolong Mbak Intan. Wainakum inna kunna khawin. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat. Oh, bukan kata saya, kata Allahmu. Nah setelah saya baca itu, masa otak saya nggak jalan ya jalan ya. Berarti selama ini saya nggak tahu karena saya belum baca, bahwa selama saya belum baca, saya nyembah penyesat. Loh kok sesat, kok tak ikutin setelah saya tahu? Ya nggak mungkin dong, ya saya tinggalkan karena saya sudah baca. Nah yang Islam ini karena ikut-ikutan nggak tahu apa-apa masih Islam, ternyata nyembah penyesat. Jelas dalilnya. Nggak mungkin saya nyembah penyesat teman-teman. Nggak mungkin saya menyembah Tuhan yang menyesatkan orang-orang, umat-umatnya. Tuhan yang benar itu nggak mungkin menyesatkan. Tuhan yang benar itu memberi kesempatan orang sesat untuk kembali berbuat baik, untuk dikenalkan Tuhan yang benar. Itu kalau Tuhan yang benar ya. Makanya kalau misalkan ada perdebatan H2H, mereka mana mau membahas tentang ajaran, nggak mau, malah bahas tentang Tuhan. Tuhannya sudah final kok. Tuhan di Kristen itu nggak sesat, tapi umat Islam menyembah penyesat, itu sudah jelas. Oke, lanjut Mbak Intan, sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Asyam ayat 8 itu jelas. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, Allah Subhanahu wa taala, mengilhamkan kepadanya kejahatan dan ketakwaannya. Ya, kejahatan dan ketakwaannya. Jadi padahal di dalam Alkitab kita
yang mengilhamkan jalan kejahatan itu kan dari pihak iblis, ya, bukan dari pihak Elohim. Itu dari pihak iblis. Makanya Tuhan Yesus Kristus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya teman-teman, tidak ada tertulis akulah jalan mengilhamkan jalan kejahatan, itu tidak ada. Ya, Tuhan kita mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala ini di Asyam ayat 8 mengatakan, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Nah, apalagi di Shot ya, kita lihat bareng-bareng teman-teman. Ini jelas ya, di Shot. Iblis ini, bentar. Shot ayat 82 nih. Ya. Iblis bekerja bagi kemuliaan Allah. Jadi beda sekali ya teman-teman. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Ya, teman-teman. Ini sebenarnya kalau ulama ini tidak berdusta. Ini ayat 82, Shot ayat 82 sampai berikutnya itu perkataan iblis semuanya. Tetapi di sini ditambah-tambahin teman-teman. Ya, di sini ditambah-tambahin padahal nggak ada kata Allah ya, ayat 84-nya. Harusnya ini kalau dibaca langsung teman-teman, iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka, maka yang benar ya adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Itu kata iblis teman-teman ya, ini kata iblis. Jadi kebenaran versi iblis ya teman-teman. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Ya teman-teman, katakanlah Muhammad. Jadi si iblis ini, kalau ulama jujur ini, Shot terutama ya, Shot ayat 82 dan seterusnya, itu percakapan Muhammad dengan iblis teman-teman. Mengerikan. Tetapi di sini ditambah-tambahi. Ya, kalau kita terjemahkan dengan jujur, itu perkataan pernyataan iblis untuk Nabi Mr. M ini. Makanya inilah yang menjadi pertimbangan banyak ya Intan untuk keluar dari ajaran itu. Karena terkontaminasi ya dengan syaiton, ya ajaran-ajaran syaiton. Sudah pendampingnya dari golongan jin dan setan. Ya, itu Sahih Muslim 5034. Sahih Muslim 5035 mengatakan setan-setan masuk Islam. Ya, setan-setan masuk Islam berarti Muslim dong, karena kalau masuk Islam kan disebut Muslim. Sedangkan di Sahih Muslim 25 ya 64 mengatakan sesama Muslim saudara. Logikanya berarti setan-setan ini saudaranya Muslim, kan begitu logikanya. Jadi sebenarnya kalau mereka cerdas bisa mengkaitkan antara satu dengan yang lainnya, itu udah keluar. Ya. Keagamaan itu bukan persoalan tauhid atau apa. Keesaan yang dimaksud Elohim kita itu bukan keesaan menurut akal pikiran manusia yang sangat terbatas. Ya, sehingga pokoknya satu gitu loh. Oke, saya tambahin bagian, sorry aku potong. Ya, mumpung belum lupa. Jadi gini loh teman-teman, taruhlah tauhid itu benar. Kalian bangga dengan Tuhannya satu. Tuhannya satu, tapi kalau ngajarin kesesatan untuk apa? Ya, sekali lagi, kalau dia satu, menyembah yang satu itu penyesat dan kesesatan gimana? Contoh, ya, nih teman-teman Islam dicatat ini.
Bagaimana kalian bilang Tuhan kalian itu benar nggak sesat, sementara dia menyarankan, sekali lagi, kalau dia Tuhan yang benar, kenapa dia menyarankan umatnya untuk melakukan bundir dan gandir? Sekali lagi, kalau dia nggak sesat, kalau sesembahannya ini Tuhan yang benar, kenapa dia menyarankan umat Islam untuk bundir dan gandir, gantung dan bunuh diri? Ya, itu permasalahannya sekali lagi umat Islam nggak tahu isinya, nggak tahu isi Qurannya. Kalau saya baca, bagaimana saya mengikuti Tuhan macam ini? Sementara nggak usah pakai Tuhan. Kalau saya lihat ada teman saya akan melakukan itu, saya langsung, kita semua pasti refleks, langsung jangan, karena itu perbuatan nggak baik. Tapi kenapa yang kalian tahu, yang kalian didoktrin bahwa Tuhan kamu, Tuhan kami ini, kita tauhid, itu benar, ya? Nah, udah ada pembatasan lagi. Iya. Ya. Lo hostnya banyak ngomong gitu, Kak. Makanya kan nggak boleh naikin orang lagi kayaknya. Ya, tahan dulu. Pak Intan tolong dibukakan. Nih, teman-teman Islam. Kak, nih, kalau Tuhanmu benar, kenapa Tuhanmu menyarankan umatnya bundir dan gandir? Kita lihat ayatnya. Dicatat ya teman-teman semua. Kita buka dulu surat Al-Hajj ayat 15. Apa kata surat Al-Hajj ayat 15? Dicatat teman-teman Islam. Tunjukkan kepada ustadz dan ulamamu, apakah benar yang kita didoktrin Tuhan yang benarin menyarankan umatnya seperti ini? Kita buka satu ayat dulu. Surat Al-Hajj ayat 15. Tolong dibacakan Mbak Intan. Ya, shalom saya. Saja ya. Barang siapa, Salam Said. Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apa tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Coba. Ini yang kalian bangga dengan tauhid. Terus kalau tauhid tapi ajarannya menyarankan umatnya untuk gandir, itu untuk apa? Bayangin Tuhan yang benar, katanya yang benar, ya, tapi menyarankan umatnya untuk lepaskan tali di atas terus lilitkan ke lehermu. Waras nggak kalian? Kalau saya waras. Begitu saya baca lagi. Kok nggak pernah saya tahu selama saya jadi Islam? Kenapa Ustadz tidak pernah menyiarkan ayat-ayat ini, disembunyikan? Saya tak potong sebentar. Makanya ini Yakobus 2 ayat 19. Ini mengatakan begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Itu masalahnya adalah buah-buahnya itu, pengajarannya. Ya karena setan-setan pun percaya Allah itu Esa. Ya teman-teman, ini Yakobus 2 ayat 19 ya. Silakan Kak Marsha. Iya, aku minta tolong teman-teman di bawah, kalau ada yang bisa membantu saya membuka data sebentar ya di ruang publik supaya lebih afdol gitu loh. Ada nggak teman-teman yang bisa bukain data supaya publik ini melihat dan membaca, sekaligus umat-umat yang nggak pernah tahu bisa tahu, oh iya ya, sesembahanku menyarankan umatnya untuk gandir. Gitu loh. Teman-teman bikin permintaan yang bisa bantu saya membukakan data. Saya bisa? Saya satu device lagi nih. Baik, teman-teman di bawah yang bisa tolong bikin permintaan. Aku udah ketombak, ini lagi diincar aku. Kalau buka data lah. Ya, maaf ya teman-teman, aku juga nggak bisa. Teman-teman yang bisa bantu buka data, minta tolong dong, supaya umat-umat yang lain tahu.
Karena nggak pernah dikasih tahu sama ustadznya. Oh ya, yang ini. Bagaimana dia tahu ajarannya itu benar sementara ustadznya nggak Ini pernah nih, ngasih ada tahu ini yang nih. tertulis. Sebentar ada, Kak. Oke, sabar ya. Kita lihat ya. Enggak, bukan yang itu. Oh, yang ini. Oke. Nih, teman-teman dicatat di screenshot. Ya, nih. Surat Al-Hajj ayat 15. Tuh, sangka bahwa Allah tidak akan menolongnya. Muhammadnya itu tambahan ya. Di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit. Tahu kan? Nggak pernah baca kan selama jadi Islam puluhan tahun? Ini loh Tuhanmu menyarankan umatnya seperti ini. Tuhan macam apa ini? Satu lagi ya. Apakah pantas saya teruskan? Kita lihat, selain Tuhannya Islam menyuruh menggantung, membundir. Surat An-Nisa ayat 66. Tolong teman-teman dicatat. Ya. Kalian jadi Islam itu dibikin, maaf ya, dibikin botol. Saya juga dulu gitu. Tapi saya nggak mau botol, saya cari tahu. Nah ini, dibacakan Mbak Intan. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunbunlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung Coba halamanmu. gitu. Hah? Bayangin, ini Tuhan yang benar kalian bilang. Hah? Saya sudah baca ini makanya saya tinggalkan. Ini sesat, ini Tuhan sesat. Masa menyuruh umatnya untuk bundir? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tuhanku begitu ya. Ayo. Kalian selama jadi Islam pernah baca nggak itu? Pernah dikasih tahu nggak sama ustadznya ayat-ayat itu? Hah? Makanya saya nggak mungkin ngikutin yang sesat. Tema saya itu semua ada dalilnya. Ya. Rifa, kalian pinter di dalam keislaman kalian, nggak mungkin. Bagaimana kalian bisa tahu tentang Quran dan perkataan Allahmu? Nggak akan dikasih tahu. Ya? Bagaimana kalian bisa percaya bahwa sesembahan kalian itu sesembahan yang benar, sementara kalian nggak tahu isi yang sesungguhnya? Kalau sesembahanmu sesembahan benar, kok menyarankan umatnya gandir dan bundir? Sesat nggak itu? Sesat. Ajarannya ajaran setan. Karena Astagfirullahaladzim. setan itu menyarankan seperti itu. Makanya saya bilang, ya, yakinkan saya untuk saya bisa kembali mengikuti si penyesat ini kalau dia benar nggak sesat. Oh, ayatnya saya tunjukkan loh gimana saya mesti kembali. Ayat itu harus dihapus semuanya. Mungkin saya akan pikirkan. Permasalahan bisa nggak dihapus ayat-ayat itu? Hah? Bagaimana kalian bisa percaya bahwa yang kalian sembah sehari 5 kali sampai jitoknya atau kepalanya gosong itu Tuhan yang benar? Coba. Tuh, Mbak Intan tunjukkan dalil. Silakan Mbak Intan. Ini loh yang anehnya di Hud ayat 7. Singgasana Allah itu di atas air. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arsinya atau singgasananya di atas air. Kita lihat Sahih Muslim. Singgasana iblis di atas air. Iblis sama-sama di situ. Ini nggak pernah tahu. Aku nih heran. Ngaku-ngaku ngotot-ngotot Islam nggak pernah tahu Allahnya ada di mana, setannya ada di mana karena nggak pernah baca dalil. Singgasananya di atas air. Sama di atas air. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kan berarti gini logikanya. Allah SWT sama dengan iblis. Kan begitu logikanya. Ya nggak mungkin dia bisa satu kompleks sama iblis kalau Tuhan yang benar. Gimana sih? Pak Intan, itu kan yang paling masuk akal kan servernya sama ya.
Nggak mungkin kan mereka rebut-rebutan tempat kan? Ah, Lah itu. Ya berarti sosok yang sama. Ya, makanya wajar kan. Ini mereka makanya gini ya. Kalau saya itu poin-poinnya saja teman-teman. Bagaimana mereka bisa tahu yang sebenarnya yang tertulis wong males baca? Bagaimana bisa tahu mereka itu benar menyembah Tuhan yang benar atau enggak? Wong memang enggak tahu apa-apa. ku jawab. Jadi selama kami menjadi seorang Muslim, ya, kami bukan tidak bisa mengaji, Kak Marsha, tetapi kami tidak pernah diajarkan akan artinya. Betul. Jangan nyindir, aku itu enggak bisa. Aku yang enggak bisa ngaji, Kak. Tapi sampai sekarang bukan cuma saya, banyak di desa-desa gak iso ngaji. Ya. Coba tuh teman-teman, masih yakin yang kamu sembah 1 hari 5 kali itu Tuhan yang benar, sementara tertulis di dalam Qur'annya bahwa Tuhanmu yang katanya benar itu menyarankan umatnya melakukan tindakan yang sesat. Saya itu ngomongnya pasti pakai dalil. Saya lancar ngomong karena ada bahannya. Sudah ada bahan yang saya pelajari dulu. Yang sayangnya umat Islam ngaku-ngaku Islam, nggak tahu dalilnya. Kak Marsha, saya izin sedikit ya, Intan. Ya lanjut. Teman-teman ya, ini sangat logis ya. Pada saat kita jatuh cinta terhadap seseorang ya, ada seseorang mengatakan tentang orang yang kita cintai ini negatif, kita akan marah sekalipun yang dikatakan orang itu kebenaran, teman. Kenapa? Karena saking jatuh cintanya. Padahal kita bisa merasakan bahwa ada kejanggalan-kejanggalan di dalam dirinya pada saat kita bersama-sama dengan pacar kita. Karena saking cintanya, jatuh cintanya sudah udah kelewatan gitu kan. Padahal kita pun merasakan, oh ini orangnya bawel gitu kan. Terus kemudian orangnya juga gampang marah. Itu yang dikatakan sama orang ketiga tadi, sama teman kita tadi. Dia itu bawel loh. Dia itu gampang pemarah. Benar itu, waktu kita merasakan sama-sama dia itu bawel, dia itu pemarah. Tapi pada saat ada orang ketiga mengatakan dia bawel, dia marah. Marah kita. Nah, sama halnya dengan kalian. Kalian melihat kebenaran itu di depan mata kalian. Karena kalian itu sudah dicuci. Oh, baginda begini. Oh, Allah begini. Wah, begitu kebenaran datang sama kalian padahal kalian baca. Marah, Sherlock, geruduk, hujat, padahal kami cuman baca, gitu loh ya. Betul. Jadi sulitnya kan karena sudah mendarah daging, tetapi pikirannya itu ikut-ikutan. Kalau Intan kan dulu enggak, lebih ke rasional aja ya. Kok yang aku baca kok apabila onta-onta yang bunting ditinggalkan, kok yang aku baca kok demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, ya Allah, gitu loh. Ini kan aneh, itu Intan SMP ya teman-teman, udah merasa aneh. Makanya setelah Intan baca arti-artinya itu nambah aneh, nambah ingin keluar, mencari apa yang sebenarnya itu bagaimana gitu loh. Itu udah SMP, udah mencari pikirannya udah dibilangnya liberal gitu ya, tuduhan mereka, tuduhan keluarga. Karena kalau Intan gini, mengakui bahwa memang Tuhan semesta alam itu ada teman-teman. Karena tanpa adanya dia, manusia tidak memiliki kesadaran. Ya, tanpa adanya dia manusia itu nggak sadar, nggak memiliki kesadaran. Nah, tetapi untuk ajaran-ajarannya ini kalau nggak masuk akal ini kan aneh sekali ya teman-teman. Musuh yang diperintahkan itu kok, misalkan ya dalam sholat itu habis Al-Fatihah baca at-takwir, nanti kok yang dibaca ternyata apabila onta-onta yang bunting ditinggalkan dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Itu dalam doa itu dalam doa, seperti itu doanya. Ya Tuhan. Terus ada lagi misalnya kita baca demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Sampai Intan suatu hari menanyakan
ketika membaca tabat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, mengutuki Abu Lahab dalam sholat. Dan ketika Intan membaca setiap hari ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Lalu tak pikir lagi, zuhur Intan minta tunjukkan, misalnya zuhur 4 kali ya, Al-Fatihah dibaca 4 kali, berarti selama zuhur itu kita bertanya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Nanti rokaat kedua minta petunjuk lagi, tunjukkanlah kami jalan. Logikanya setiap hari ketika orang bertanya tapi belum ketemu-ketemu, ya berarti ini orang saking botolnya. Kalau setiap hari bertanya, Hid, tunjukkan kami jalan yang lurus, Hid. Misalnya ini, si Saidnya jawab di situ Kak Intan. Belok Besoknya, kanan, belok kiri, iya, lurus. ini kan misalnya gini loh, Hid. Ini subuh nih. Aku tanya sama Syahid, Hid, mana jalan yang lurus, Hid? Syahid nunjuk itu loh. Itu ke kanan, Kak. Artinya lebih mengerti manusia ya. Nah, Tiap iya, hari tanya kan? langsung jawab. Mana jalan yang lurus, Hid? Ke sana Kak Intan. Itu subuh. Nanti duhur tanya lagi Syahid, mana jalan yang lurus, Hid? Ke sana Kak Intan. Nanti asar tanya lagi. Tiap hari tanya. Ya, apa Allah ini nggak bosan ditanya setiap hari sama umatnya? Ya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Pakai logika saja lah. Hanya orang yang tersesat yang selalu bertanya tunjukkan, betul nggak? Kalau orang sudah ketemu tidak mungkin bertanya lagi, betul nggak? Intan, masalahnya bertanya tiap hari itu gak dijawab-jawab masa sama Allah. Kalau kita Makanya. dijawab pasti nggak akan nanya lagi karena nggak dijawab-jawab tiap hari kita baca kan. Padahal Yesus Kristus sudah mengatakan hal itu sebelum kedatangan ajaran ini RT6. Tuhan sudah mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia jalan kebenaran dan hidup. Karena gini logika lagi nih teman-teman. Ketika Intan berpikir ini udah SMU. Dia kan suci, betul nggak? Di situ pun di Maryam dikatakan dia satu-satunya yang suci. Suci itu artinya tidak akan pernah berbohong. Nah, teman-teman, Tuhan itu memberi kuasanya di dalam pikiran manusia. Ini yang Intan tahu sejak SMU ini. Tuhan itu memberikan kuasanya di dalam pikiran manusia. Karena yang maha tinggi di dalam Tuhan pun itu pikiran dia yang maha tinggi. Sehingga dari pikirannya itu memancarkan energi. Dari energi itu bergerak sesuai dengan pikirannya itu. Menjadikan partikel-partikel dari partikel-partikel ini. Menjadikan segala sesuatu. Ini yang Intan tahu. Waktu SMU. Ya teman-teman. Tapi Intan belum tahu bahwa Yesus Kristus adalah kecerdasannya Elohim, itu belum tahu saat itu. Mungkin kalau saat itu tahu tak ikuti langsung. Ya. Tetapi ketika nih manusia tiap hari pikirannya dijejali. Meskipun itu bahasa asing teman-teman. Tetapi itu tetap mengena. Karena semesta ini tahunya itulah yang diucapkan. Makanya ini begitu Intan Kristen doa Bapa kami itu ini luar biasa karena di situ ada kata-kata jadikanlah di bumi seperti di sorga. Itu kalau menguat di dalam pikiran manusia itu akan terjadi. Sayangnya banyak manusia menolak dia. Firman Elohim yang menjadi manusia ini ditolak. Malah memilih pengajaran-pengajaran dari manusia-manusia yang notabene tidak suci. Padahal yang namanya tidak suci itu bisa berbohong. Betul nggak teman-teman? Hanya yang suci, yang merdeka dari semua kebohongan. Tidak, Nok, tidak. Ya. Jadi hanya yang suci yang jauh dari kebohongan, yang tidak akan pernah bisa berbohong. Apalagi dia dikatakan firman Elohim yang menjadi manusia. Dan yang memahami, nih teman-teman dengarkan, keelohiman ini
yang bisa memperkenalkan ya Allah yang tidak kelihatan itu hanya yang datang dan berasal dari dalam dirinya. Tidak mungkin manusia bumi ini yang sudah penuh dosa itu bisa memperkenalkan. Yang memperkenalkan Allah itu ya yang hidup di dalam diri Allah itu sendiri. Nah, kita lihat di Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3 itu. Allah punya roh dan firman. Nah, firman inilah yang menyatakannya. Bukan manusia-manusia bumi. Apalagi maaf manusia bejat. Kalau Intan memang dari dulu Intan menolak nabinya Intan dari dulu itu, teman-teman. Nggak punya nabi. Nggak punya. Karena apa tadi di mata Intan ya yang sederhana saat itu masih remaja ya. Pedoman atau panutan ini buat Intan nih. Karena Intan ini manusia yang penuh kekurangan, hina, dina, dan banyak sekali kejahatan ya, kotor gitu. Ini Nul Kamil yang suci, yang tidak bercacat dan tidak bercela, karena hanya orang suci yang tidak akan pernah bisa berbohong. Dan orang suci itu bukan yang dilahirkan dari sperma. Itu Intan SMU udah berpikir begitu. Siapa itu? Satu-satunya Isa. Waktu itu kan masih berpikir di kitabnya sendiri Sayyid, ya kan? Aku juga belum gitu, betul. mengenal kekristenan. Makanya ketika ditanya kok nabinya siapa Intan, Isa nabinya Intan, bukan Muhammad. Jadi mata Intan udah cacat dia. Setelah itu loh Kak Marsha, gara-garanya SMP itu loh, gurunya Intan Kiai Haji Marto itu menjelaskan. Ibunya Intan kan selama ini nggak pernah menjelaskan. Padahal ibunya Intan notabene kepala departemen agamanya kan. Tidak pernah menjelaskan itu, ditutup-tutupin. Jadi Intan nggak tahu. Istrinya Nabi ini banyak nggak tahu. Taunya begitu kelas 2 SMP itu dijelaskan. Dalam hati Intan, kok bisa begitu? Ya, sedangkan ada satu-satunya manusia yang disucikan di dalam Al-Quran, Maryam 19. Ya, 91 apa 19 lupa. 91 apa 19 itu saya. Ya. Nah, di situ dikatakan yang suci cuman Isa. Nah, harusnya kan yang dijadikan panutan ini yang suci. Ya. Yang bisa membawa risalah kealahan yang suci. Karena Allah itu maha suci. Jadi yang membawa risalah tentang dia itu yang suci, bukan yang kotor-kotor, bukan, nggak bisa. Ya, yang bisa menyatakan sumber air nih, air yang bening, itu yang bening juga. Kalau udah kecampuran kotoran udah nggak sempurna. Ya, teman-teman. Makanya kan ada tertulis di dalam Alkitab, hanya anak yang mengenal papa dan hanya papa yang mengenal anak. Ya, jadi yang bisa menyatakan keberadaan papa yang tidak terlihat itu hanya anak, bukan orang lain. Apalagi yang keluar dari gua. Ya, gua itu kan tempatnya. Ya teman-teman, sebenarnya Intan tuh ingin membawa ya Muslim ini berpikir agak cerdas gitu ya. Seperti ini contohnya ini. Ini kalau mereka mau belajar itu bisa Intan jelaskan semuanya. Kenapa kemudian Intan memutuskan keluar dari ajaran sesat itu ya. Jadi ini Intan lagi ini Kak Marsha lagi mau menuliskan semua dipisahkan oleh frekuensi yang berbeda. Ya, ini artinya luas teman-teman. Jadi sebenarnya gini teman-teman. Allah ini keberbagaimanaannya sebenarnya tidak ada satupun manusia itu bisa paham kecuali firman-Nya sendiri. Makanya ada dikatakan tadi, yang bisa mengenali Allah itu hanya anak, yang bisa mengenal Papa itu hanya anak, dan yang mengenal anak hanya Papa. Ya. Nah, teman-teman,
Kita tidak bisa mengetahui secara keseluruhan keberbagaimanaan Allah, sebab Dia melampaui segala sesuatu, melampaui seluruh alam semesta ini. Itu yang Intan paham dulu waktu SMU. Sekarang begini teman-teman, untuk benar-benar mengetahui keberbagaimanaan Allah ini, kita harus menguras seluruh rahasia langit dan bumi. Harus tahu, sebab Allah ini melampaui segala sesuatu. Tetapi yang bisa kita kenali adalah doktrin tertulis dari masing-masing, ya, doktrin itu. Doktrin awal mula-mula itu di peradaban Mesopotamia, kitab Gilgamesh, ya, lalu kitab Veda di peradaban lembah sungai Indus, lalu kitab Tao di peradaban lembah sungai Kuning, lalu kitab Tot di Mesir dan seterusnya, ya, Zoroaster itu Avesta. Ya teman-teman, Intan tuh selidiki semuanya kitab-kitab itu, mereka sama ternyata teman-teman. Ya, intinya mereka memuja sebuah simbol yang justru dilarang oleh Elohim kita. Ya teman-teman, Elohim kita menyatakan begini teman-teman. Mungkin teman-teman jarang ya membaca ini, makanya Intan kasih tahu ini. Inilah simbol yang dilarang dikenakan oleh kita, tidak boleh dipuja. Apa itu teman-teman? Hakim-Hakim 8 ayat 21 dan Yesaya 3 ayat 18. Crescent moon teman-teman, atau Hasa Haronim, bulan sabit teman-teman. Ini Elohim kita sebenarnya sudah menyatakan hal ini. Dan teman-teman harus tahu, dari peradaban ke peradaban, selain Elohimnya bangsa Israel, selain Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub, semuanya memiliki simbol bulan sabit. Logikanya teman-teman, ketika ada 100 Allah, hanya satu Allah ini yang tidak memiliki simbol bulan sabit. Yang 99 ini memiliki simbol bulan sabit. Kira-kira yang benar siapa? Ya yang tidak punya, yang satu-satunya itu yang berbeda. Ya, yaitu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, perkara teman-teman, kok habis itu nyembah Yesus Kristus? Ini persoalan lain lagi. Kenapa kemudian kita menyembah Yesus? Sebab teman-teman, jawaban paling sederhana, orang-orang perjanjian lama kalau mau selamat harus menjalankan 306 ya hukum 613 hukum Taurat. Ini kalau mau selamat, ini orang-orang perjanjian lama ya harus menjalankan 613 hukum Taurat, baik hukum positif maupun hukum negatif. Ini sehingga orang-orang perjanjian lama itu banyak yang gak sanggup, gagal teman-teman, jatuhlah ke jurang maut. Ya, Yahudi sudah menyembah Allah yang benar, tetapi memang di perjalanan ada beberapa kali menyimpang ya, tetapi kemudian kembali lagi menyembah Elohim yang benar nih, Yahudi. Tetapi syaratnya untuk selamat ini harus menjalankan semua ketetapan yang tertulis di dalam hukum Taurat. Ada 613 teman-teman. Berat sekali teman-teman. Makanya orang-orang perjanjian lama itu teman-teman jarang yang selamat. Masuklah ke jurang maut, rohnya tidak bisa kembali kepada Elohim. Itulah kenapa kemudian Elohim mengutus firman-Nya sendiri, ya, untuk mengatasi persoalan terbesar ini teman-teman, menggenapi keseluruhan hukum Taurat demi kita teman-teman.